Melihat beberapa tempat yang ada di Jember Selatan sebagai pusat penghasil tembakau kasturi terbesar yang ada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya. Kembali untuk kesempatan kali ini saya akan menghadirkan ya tentang tembakau yang kemarin saya update teman-teman ya, dimana hujan turun ya di saat jemuran tembakau ini sebenarnya sudah mulai rame ya teman-teman ya untuk panen rayanya yang ada di Jember ini ya, karena curah hujannya cukup tinggi mengakibatkan ya untuk jemuran tembakau ini yang harusnya untuk tembakau seperti ini memang tidak boleh terkena air hujan ini menjadi basah semua teman-teman. Bagaimana tidak ya untuk air yang ada di sawah, yang ada di tengah sawah ini terlihat tidak bisa meresap lagi ya, karena hujan semalam teman-teman ini cukup besar sekali intensitas hujannya ya, mengakibatkan untuk jemuran tembakau ini menjadi basah. Basah bukan terkena dari atas ya, karena sebenarnya dari atas sudah ditutup plastik, namun dari bawah teman-teman ini dari tanahnya mengeluarkan air ya, karena tergenang seperti ini teman-teman. Jadi untuk itu, untuk yang ada di tengah itu, untuk gotnya itu sudah dipenuhi dengan air, yang tentunya untuk air ini sudah pasti akan naik ke atas ya. Jadi seperti ini kondisinya, ini dibuang di sungai teman-teman, sampai ya, karena jika kita tidak membuangnya dengan segera ini dikhawatirkan ya untuk daun tembakau ini akan rusak teman-teman, karena sudah sebagian ada yang kering ya untuk daunnya, meskipun belum kering sempurna ya teman-teman. Namun apabila tembakau ini sudah kering ya, ini justru potensi kerusakannya akan lebih cepat ya dibandingkan dengan daun tembakau yang sebenarnya masih setengah kering seperti ini. Bahkan untuk mendung yang teman-teman lihat itu belum hilang ya, masih gerimis sebenarnya. Jadi untuk tembakau ini jika 2 hari ini memang tidak ada panas, ini sudah dipastikan akan membusuk teman-teman, untuk jemuran yang seperti teman-teman lihat ini ya. Karena ini sudah atas bawah ada airnya. Jadi untuk yang masih berdiri seperti sebelah tadi ya, untuk tembakau yang masih berdiri sudah bisa dipastikan untuk besok mungkin ya, atau 2 hari lagi itu akan layu teman-teman, karena di apa namanya, di paritnya itu ya, di kalenan itu ya, itu airnya nggak bisa surut teman-teman, atau airnya masih menggenang ya. Ini bahkan sampai ini sekitar pukul 9 ya, air tapi masih menggenang ini seperti teman-teman lihat. Jadi banyak sekali sebenarnya jemuran tembakau yang karena memang sudah mulai panen raya. Jadi ini kondisinya teman-teman, ini sudah 2 hari ya untuk tembakau ini tergenang air. Seperti yang teman-teman lihat, tembakau ini sudah mulai layu. Padahal untuk tembakau ini sebenarnya kurang lebih 10 harian lagi lah bisa dipanen teman-teman. Namun jika kondisi ini apa namanya, untuk tanaman tembakau ini tidak segera diambil ya, ini dikhawatirkan untuk daun bagian bawah itu akan membusuk ya, karena sudah menyerap air hujan. Bahkan itu terlihat ya, di bawah itu masih menggenang ya namanya air, padahal ini sudah 2 hari teman-teman. Kalau ini dibiarkan teman-teman ya, yang bagian bawah sudah pasti daunnya akan membusuk dan rusak. Jadi apabila cuaca panas seperti ini ya, setelah terkena hujan, sudah bisa dipastikan untuk tanaman tembakau ini langsung layu. Jadi memang kondisi akar tembakau ini apabila terkena rendaman air ya, apalagi kalau air hujan teman-teman, ini sudah bisa dipastikan ya untuk tembakau ini akan mati.
Jadi ini mau tidak mau kita memang harus segera mengatasinya teman-teman ya, untuk tembakau-tembakau ini agar tidak terbuang sia-sia nantinya ya. Jadi kondisinya memang semakin parah ya untuk tanaman tembakau ini. Ini seperti teman-teman lihat itu sampai di ujung sana pun tembakau-tembakau ini sudah mulai kelihatan layu. Ini kalau kita memang ada tempat ya kita harus segera memanennya ya untuk tembakau ini sebelum menyerap air terlalu banyak ya, atau kandungan air hujannya itu semakin tinggi, nantinya akan menurunkan kualitas. Sebelum daun tembakau ini rusak maka kita harus segera mengambilnya, baik itu dengan cara kita nanti menjemurnya dibawa pulang atau digelandang di rumah ya, itu bisa dilakukan ya. Dan setelah ada panas ya, kalau ada kesempatan teman-teman ya segera dibuka ya, karena sangat penting sekali untuk tembakau ini segera terkena sinar matahari. Kita tidak boleh membiarkan untuk tembakau-tembakau ini dalam kondisi basah terkena air hujan, karena air hujan sangat-sangat cepat ya mempengaruhi daripada daun tembakau itu sendiri apabila daun tembakau ini sudah mulai mengering seperti ini. Jadi itu harus segera dilakukan. Jadi kalau teman-teman takut dengan cuaca, ya alangkah lebih baiknya jika teman-teman menjemurnya pagi, kemudian sore ditumpuk seperti ini ya teman-teman ya, atau ditapel seperti ini, karena ini akan lebih aman ya teman-teman jika kita menggunakan tapelan seperti ini, karena setelah tembakau ini kita angkat kemudian kita diamkan selama kurang lebih 3 atau 4 malam ya, dengan kondisi kita tutup terpal seperti ini. Dan kalau memang di rumah kita memungkinkan ada tempat penjemuran ya, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa membawanya pulang teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ini, di dusun Gerintingan ini seperti kampung tembakau ya teman-teman, karena setiap rumah ya, bahkan di rumah-rumah itu banyak sekali tumpukan tembakau, jemuran, ada yang digelandang, ada juga yang dijemur di tanah. Ini menunjukkan bahwa untuk masyarakat yang ada di sini, yaitu semuanya menanam tembakau ya. Jadi ini memang kondisinya tidak seperti biasa ya, karena memang kondisi cuaca yang tidak menentu. Kalau seperti yang teman-teman lihat ini memang kondisinya cerah sekali, namun selang beberapa saat teman-teman ya, biasanya setelah panas terik seperti ini, maka beberapa jam kemudian mendung akan kelihatan tebal kembali ya. Jadi daripada kita bingung mengurusi tembakau ini di sawah, mungkin lebih baik kita bawa pulang seperti ini. Jadi kita bisa menjaganya di rumah ya sewaktu-waktu ada hujan. Karena kalau di sawah kita memang sudah tidak mampu teman-teman ya, apabila tiba-tiba mendung datang itu kita harus segera atau secepat mungkin kita berangkat ke sawah. Namun kalau di rumah seperti ini kita kan bisa melihatnya langsung ya. Jadi seperti ini kondisi di Gerintingan ya teman-teman, salah satu dusun yang ada di Jember Selatan ini sebagai pusat tembakau kalau saya bilang ya di wilayah sini. Karena banyak sekali yang sudah bisa memprosesnya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi untuk tembakau yang sudah kering seperti ini nantinya akan ditata sendiri oleh para petani ini ya, para petani tembakau ini. Karena sudah mampu memilih ya untuk jenis-jenis daun ini ya, mulai dari lokal atau koseran atau semi yang ada itu bisa dipisahkan sendiri ya, tanpa kita harus bertanya langsung kepada pedagangnya. Mungkin untuk waktu yang lalu mungkin iya, karena masih belum bisa, namun untuk saat ini kita bahkan sudah bisa menata atau memilih kualitas tembakau itu sendiri ya. Ini terlihat ya untuk pedagang tembakau yang mungkin mau setor ya teman-teman ya, mau setor tembakau ini, meskipun kelihatannya untuk tahun ini untuk harga kelihatan menurun ya, karena mungkin ada beberapa gudang yang tidak buka teman-teman. Namun
untuk para pedagang ini mungkin juga harus mengirim ya, karena melihat kondisi tembakau yang ada di dusun ini cukup banyak juga. Jadi mau tidak mau juga untuk para pedagang harus segera ya, karena yang ditimbun ini dikhawatirkan juga nantinya kalau terlalu lama di gudang penimbunan seperti ini akan rusak juga teman-teman ya, kalau kita tidak segera mengirimnya. Jadi kegiatan di rumah-rumah ya, kalau seperti teman-teman lihat ya, untuk di wilayah Jember Selatan ini ya, untuk ibu-ibunya kemudian yang mempunyai jemuran ini sudah tidak asing lagi ya untuk kegiatan seperti menata daun tembakau ini teman-teman ya, tanpa harus mencari pekerja dari tempat lain ya. Ini biasanya ditangani sendiri ya, untuk para ibu-ibunya ini sudah mahir ya untuk memilih daun tembakau ini. Karena memang daun tembakau ini meskipun kelihatannya sepele teman-teman ya, untuk memilih daun tembakau ini kita harus tahu dulu ya untuk jenis tembakau yang akan kita pisah-pisahkan ini teman-teman, seperti daun lokal atau daun koseran. Jadi untuk teman-teman yang di sana juga sedang panen tembakau, apakah juga mengalami kondisi yang sama dengan yang ada di Jember ini? Silakan tinggalkan informasi Anda di kolom komentar. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk yang dari tadi sudah menonton video ini. Semoga ya untuk teman-teman bisa melihat kondisi atau perbedaan yang ada di tempat teman-teman yang mungkin untuk kali ini juga sedang panen tembakau. Teman-teman, terima kasih ya untuk sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.